Kita mau membahas soal kepergian atau meninggalnya mantan pemain nasional, mantan pemain Persebaya, legenda buat Persebaya, Bejo Sugiantoro, yang beberapa hari yang lalu meninggal dunia ketika sedang menjalani aktivitas fun football di Surabaya. Buat gue ini penting sih ya, karena Bejo ini bukan pemain sembarangan sih. Zaman dia aktif bermain gitu kan, bahkan ketika juga dia udah melatih, yang memang figur satu ini salah satu sosok penting terutama buat sepak bola Jawa Timur ya, Surabaya ya. Iya. Dan Jawa Timur lah ya kalau Jawa Timur. Bagaimana bro? Lo punya cerita apa? Kayaknya kalau Bro Erwin ini punya banyak cerita nostalgia yang masih terngiang ya. Iya. Gitu ya. Bejo itu gua ini nggak mudah untuk diceritakan ya, karena salah satu pemain idola waktu gue belum jadi wartawan, lebih dari 25 tahun yang lalu ya, tahun 90-an itu gue baca, gue masih di Surabaya dulu, baca dari di koran itu ada pemain dari Persebaya yang dikirim ke Italia. Dia dulu Primavera atau Primavera. Bukan Barretti ya? Bukan. Primavera ya? Kalau Uston Barretti ya. Oke. Bejo itu dikirim ke tim yang berkompetisi di Primavera. Cuma Bejo itu pemain yang nyusul. Oke. Jadi Primavera itu udah berangkat duluan. Kurniawan, Bima Sakti, Yayan Tumena, siapa lagi ya? Asep Dayat, ya, itu udah berangkat duluan. Selama hampir setahun. Setelah itu ada evaluasi. Jadi ada beberapa yang dipulangkan dan diganti pemain baru. Ganti sama pemain baru. Nah, Bejo ini ya? masuk sebagai pemain yang nyusul. Waktu itu sama Alex Pulalo atau Herman Pulalo gitu ya. Okay. Pokoknya yang dari Chris Yarangga. Sorry, ini pemain-pemain yang dari Papua. Chris Yarangga ya, Chris Yarangga. Persipura. Pasca juara. Gua lupa. PON mungkin ya. Ya, PON. Ya, ini menyusul. Cuma waktu itu Bejo memang nggak lama di Primavera. Oh, malah sebentar dia? Sebentar, hanya seminggu karena dia sakit atau cedera, gitu. Nah, di Surabaya pemberitaannya ya memang nggak lama karena ada faktor homesick juga gitu. Kalau gua nggak salah ingat dulu itu Bejo itu nggak kuat untuk pisah lama-lama sama neneknya, gitu. Tapi secara teknis, secara di luar cerita itu, Bejo itu tahun 94 ya kira-kira mungkin dia, kalau dia kelahiran 76 berarti berapa? 94 kurang 76 berapa? 48. Enggak, waktu 93 94. Waktu 94 95 gitu. 18 19 ya? Hah? Ya. Lu matematika agak buruk nih. Betul, ya. Di umuran segitu, Bejo itu udah dapat tempat di tim Persebaya. Jadi pemain reguler. Okay. Jadi di umuran semuda itu, Bejo itu udah di tim Persebaya, udah main reguler gitu. Jadi ketika di sana latihan aja gitu, ya mungkin meninggalkan Marcelino ya sekarang ya, waktu sebelum pindah ke luar negeri. Iya, meninggalkan sesuatu ya. Masuk tim utama Persebaya. Betul, tapi kalau Marcelino kan bukan untuk latihan, untuk klub ini kan, main reguler juga, maksudnya klub yang berkompetisi ya kan. Kalau Primavera kan tim reserve-nya lah istilahnya tim mudanya gitu. Nah, Bejo itu sudah dapat tim reguler di tim senior Persebaya, terus dikirim ke sana, tapi akhirnya pulang dan akhirnya jadi tim pemain reguler juga gitu di Persebaya. Terus ya udah. Lo fans sama dia, lo mengagumi permainan dia ya? Oh iya. Bejo itu kan generasi libero terakhir lah ya. Ya, pada saat di generasi itu gitu. Jadi dia itu masuk ke tim nasional tahun 97 SEA Games. Waktu main pertama Indonesia itu lawan Vietnam, yang main jadi libero Robbie Darwish. Oh ya, Robbie Darwish. Nah, setelah itu di pertandingan kedua
Bejo dipercaya untuk jadi Pada saat itu timnas Indonesia itu main dengan formulasi 352 ya. 352. Setelah maksudnya Jadi- itu revolusi baru sepak bola Indonesia pada saat itu ya. Ya nggak baru juga gitu. Waktu itu trennya memang 352. Iya, ya. artinya sebelumnya kan formasi yang kalau gue inget nih, seingat gue adalah 4-3-3 tuh sempat sebelum 4-4-2 juga. 4-4-2 kemudian pakai kemudian sistem 3 back yang sebenarnya ngikutin Jerman juga ya, mulai dari 90-an ya. Iya, di formasi 352 Bejo kan jadi liberonya. Jadi pemain yang free di belakang itu. Kalau sekarang 343 itu Back sejajar. gantung. Kalau gue nyebutnya back gantung. Sejajar. Ini back yang free gitu ya. Di pertandingan kedua dia jadi starter dan jadi starter terus sampai final. Ya sayang Indonesia kalah. Dan sejak itu udah jadi langganan pemain tim nasional dan starter. Jadi tongkat estafet posisi libero Terjadi pada SEA Games. pada saat SEA Games itu gitu. Kita pernah punya libero yang legendaris juga, Heri Kiswanto. Heri Kiswanto itu adalah idolanya dari Bejo. Jadi almarhum Bejo Sugianto itu mengidolakan permainan dari Heri Kiswanto gitu. Akhirnya dia jadi libero tim nasional ya sejak dari 97 itu gitu. Cuma gini, bagaimana? Gue sempat kontakan sama Yayan Tumena. Yayan Tumena itu kan Primavera juga gitu ya, meskipun nggak lama berinteraksi hanya seminggu aja gitu ya, sebagai sesama pemain belakang. Yayan posisinya tuh di depan Bejo, stopper kalau Yayan. Stopper Yayan stopper. Posisi libero waktu di Primavera tuh ada Eko Purjianto. Jadi saingannya Bejo tuh Eko Purjianto. Eko ya. Stoppernya. Gue jadi Yayan, nostalgia zaman dulu lagi nih, jadi ingat lagi itu masa itu. Stoppernya tuh Yayan sama Aples. Dan Aples. Liberonya Bejo. Back kiri kanannya Anang Ma'ruf sama Gus Nendi Adang gitu. Nah, Yayan bilang kalau Bejo itu tipikal libero yang mainnya itu safe gitu ya. Nggak kasar. Jadi kalau nggak perlu sliding, nggak perlu tackle, nggak ambil gitu ya dia nggak ambil gitu. Nah itu kan gaya permain yang kalau menurut gua itu stylish ya. Flamboyan. Dan ya flamboyan, stylish. Terus yang gua inget itu dia itu build up-nya bagus ya karena dia posisi free roll. Ketika nyerang dia bawa bola bisa sampai gelandang, dia lepas bola ke pemain depan bahkan gitu ya. Di beberapa momen di Persebaya tuh kayak gitu mainnya. Dan di era Bejo kalau gua nggak salah koreksi karena kita agak beda kutub nih kalau mau ngomong dikit soal Bejo yang jadi memori gua gini. Bejo nih pemain hebat yang menyebalkan buat gua. Karena dia membela Persebaya yang pada saat itu menurut gua punya banyak pemain bagus gitu kan. Yang baik seangkatannya dia atau yang lebih senior dibanding dia gitu kan. Era-era yang yang kemudian akhirnya timnasnya kan di bawah sama Rusdi Bahalwan di pemain Persebaya yang begitu banyak dipindahkan ke timnas yang kemudian hari muncul ini kan sepak bola gajah ya. Tapi ya itu maksudnya artinya bahwa ya ingatan gue langsung ingat bahwa ya, Bejo ini pemain bagus yang menyebalkan buat gue karena Persebaya pada itu menangan lebih ke sana gitu loh. Karena lu bukan fansnya Persebaya soalnya. Itu poin itu gitu kan artinya memori gue soal itu karena ya jujur aja itu pun gue state juga ketika gue ngobrol di kemudian hari gitu gue jadi wartawan ketemu Haji Santoso gue bilang gini, aku tuh paling sebel sama sampean juga Cak gitu kan karena ya artinya sampean tuh jago banget gitu loh. Pada saat itu ya Persebaya pada saat itu memang entah kenapa punya banyak pemain yang lokal yang bagus gitu bro. Oke. Jadi waktu di Primavera itu yang dari Jawa Timur, yang dari Surabaya itu Anang Ma'ruf sama Nurul Huda gitu. Mereka stay di sana gitu. Itu nama udah lama ya. Dan akhirnya sampai jadi pulang lagi jadi pemain di Persebaya. Anang Ma'ruf itu jadi sohibnya Bejo gitu. Yayan cerita, Yayan akhirnya kan sempat memperkuat Persebaya tahun 2004. Jadi Bejo juara. Mereka berdua juara bareng. Bejo itu lebih dulu juara tahun 97, 96, 97 juara sama Persebaya. Ya, waktu itu ngalahin Bandung Raya. Terus 2004 juara lagi. Nah, itu Yayan tuh ada di tim Persebaya. Nah, waktu itu ada aduh lu mengingatkan pada memori itu, memori kelam. Enggak, siapa Anang Ma'ruf sama Bejo itu adalah pemain yang satu kamar gitu. Jadi mereka sohib, roommate. Kalau si Yayan sama Kurniawan. Ketika itu waktu itu dari PSM mereka. Datang dari PSM, Makassar berkuat Persebaya. Hendro Kartiko. Kalau Hendro roommate-nya sama Uston. Jadi waktu main seperti itu. Dan waktu jadi ketika gue udah jadi wartawan gitu, berinteraksi sama Bejo gitu ya, humble orangnya memang ya.
terlepas dari gue juga dulu besar di Surabaya gitu ya, tapi memang orangnya humble gitu dengan status pemain tim nasional gitu, bahkan sampai udah jadi pensiun dan pelatih itu juga sempat kontakan. Terakhir kontakan itu ini agak nyesel juga sih sebenarnya ya, 2019 gue ketemu sama anaknya ada launching kompetisi ya di Jakarta sini, terus saya ketemu anaknya. Kebetulan saya udah lama nggak kontakan sama bapaknya dan nggak punya nomornya, minta nomornya ke Rian, aku minta nomornya abahmu, ayahmu gitu. Terus gue foto bareng, gue kirimin ke dia gitu. Dia masih ingat gue cukup surprise lah. Udah lama nggak kontakan, dia ternyata masih ingat. Ini gitu. Lo ceritanya derdek nih pasti, karena ya maksudnya itu. Dan waktu itu gue bilang gitu, kalau pas ke Jakarta, ayo ketemuan gitu. Ya nanti screen capture-nya bisa dilihat. Kayak ketemuan gitu, siap mas, dia bilang gitu. Tapi akhirnya sampai almarhum itu meninggal ya nggak sempat ketemuan ya. Itu yang agak bikin nyesel sih gitu ya. Kita nggak pernah tahu kapan kita bisa ketemuan gitu ya. Itu harusnya bisa direalisasikan sebelum nggak bisa gitu. Agak nyesel sih. Jadi sebenarnya kenapa Mas Erwin bikin konten itu ya bentuk menebus rasa penyesalannya dia lah. Dan memang Bejo ini ya buat generasi kami ya yang hidup di era 90-an, remaja 90-an gitu kan. Ya memang Bejo ini ya idola dan legend gitu kan, di mana era yang banyak pemain lokal dipuja ya. Iya. Ya karena memang pada saat itu kan memang ada proyek besar, kita dikirim ke Italia, Primavera sama Barretti. Jadi pada masa itu anak-anak muda di Indonesia itu semua ingin menjadi Kurniawan, ingin menjadi Bejo atau siapapun yang artinya Yayan Tumena gitu. Yayan Tumena aja ya dulu gue ngikut ngulik sebagai anak muda gitu ya. Ya kisahnya gitu kan, main di PSM Makassar gitu kan. Kapten muda kan gitu kan. Kapten pemain muda yang jadi kapten di Makassar. Jadi waktu itu kan pemain-pemain yang di Primavera sama Barretti pulang ke sini, pemain-pemain muda digabungin sama pemain-pemain yang matang di liga gitu ya, termasuk almarhum Bejo. Ya, begitulah ceritanya. Ya, moga-moga adanya keluarganya ditabahkan ya, semoga husnul khotimah, keluarganya ditabahkan ya. Rian juga kuat, pemulihan cederanya juga lancar dan bisa meraih mimpi untuk menjadi pemain tim nasional yang sukses, hebat bersama klub juga. Yang pasti juga menjadi mimpi dari almarhum ayahnya dan membanggakan buat ayahnya. Itu aja sih. Oke. Cukup ya. Kita tutup ya. Kita tutup ya. Selamat buat sobatbola.com. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar, sehat ya, dan diterima amal ibadahnya. Pokoknya sehat, lancar. Sehat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.